Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna wala taj'al fina wala bainana wala ma'na syaqiyya wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mukarram Ketua DKM Masjid At-Taqwa, para pengurus, para bapak, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, silakan masing-masing niat i'tikaf. Baik, sebagaimana permintaan dari orang tua kita, Pak Haji Mansur, ya, kajian pada sore hari ini atau malam hari ini kita akan merefresh tentang fikih puasa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di akhir-akhir Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ma'al afiyati tamati wa raghadil 'aishi wa duna ibtila wa an nakuna minas sha'imin al-qa'imin lillahi ta'ala. Baik, puasa di dalam bahasa Arab istilahnya adalah as-siyam atau as-saum, yang berarti al-imsak anisy, ya, menahan. Ya. Kalau kemudian menahan itu bisa berbagai macam, menahan dari bicara, menahan daripada kemudian makan. Ya, Siti Maryam ketika kemudian dituduh punya anak tapi kemudian tidak punya suami, mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Allah untuk saum, berpuasa. Berpuasa maksudnya menahan ngomong, enggak usah ngomong. Ya, nanti yang ngomong adalah Nabi Isa-nya sendiri. Ya. Tetapi puasa ini as-siyam di dalam syariat kita, dalam istilah syariat adalah menahan dari sesuatu yang khusus, yaitu menahan dari segala macam yang kemudian membatalkan puasa di waktu yang khusus, yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dari orang khusus, yaitu para mukallaf, disertai dengan niat. Ya. Maka as-siyam sudah menjadi istilah tersendiri dalam syariat kita, ya, bahwa kalau dikatakan as-siyam secara syariat adalah menahan dari segala macam yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, dari orang yang khusus yaitu mukallaf, ya, dengan niat. Dan puasa di bulan Ramadan adalah, kita ketahui Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan. Dalam hadis disebutkan Ramadhanu sayyidus syuhur. Ya. Ya, kita lanjutkan, kita fokus di puasanya saja. Ya. Nah, secara syariat tidak wajib puasa selain bulan Ramadan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah itu puasanya 3 hari setiap bulan
dan berpuasa di hari Asyura. Jadi wajibnya itu ya puasa Asyura itu dulu wajib. Dan puasa ini memang ibadah yang sudah dilakukan umat-umat yang terdahulu. Sampai kemudian datang bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Saat itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa bulan Ramadan dan mewajibkan kepada umat Islam berpuasa bulan Ramadan. Sedangkan puasa-puasa yang lain itu dihukumi sunnah, termasuk puasa Asyura yang tadinya wajib. Setelah kemudian turun ayat kewajiban puasa Ramadan, maka yang wajib hanya bulan Ramadan. Rasulullah berpuasa selama 9 tahun sampai beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan umat Islam hanya umat yang dihususkan puasa bulan Ramadan. Ya, meski umat-umat terdahulu ada kewajiban puasa, tapi untuk puasa Ramadan itu hanya umat Islam. Nah, ini sudah tahu semuanya dalilnya, Qur'annya, hadisnya, ijma'nya. Saya pikir tidak perlu kita ulangi. Dan puasa Ramadan itu rukun, farad, wajib. Siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir. Ya. Nah, tetapi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa mengingkarinya, ya, karena dia kemudian mungkin malas, ya, atau kemudian tidak mau berpuasa padahal dia tidak ada uzur, maka dalam hal ini dihukumi sebagai fasik, ya. Wajib kemudian ditahan, dipenjara, dilarang makan dan minum, ya, agar kemudian dia bertobat dan kembali kemudian kepada syariat yang benar. Hikmah puasa sudah tahu semuanya secara akidah, secara kesehatan, secara pendidikan rohani, pendidikan sosial, untuk merasakan juga, ya, rasa laparnya para fakir miskin dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas, sudah tahu semuanya, ya. Oke. Puasa Ramadan itu tidak wajib kecuali memang dipastikan sudah masuk bulannya. Dan bulan Ramadan ini termasuk bulan Qamariyah. Ya. Bagaimana kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Dengan 2 cara. Yang pertama, ru'yatul hilal. Dengan melihat hilal. Ya, terbit bulan, ya, sabit, ya, bulan Ramadan. Yang kedua, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan melihat hilalnya? Yaitu pada malam ke-30 bulan Sya'ban. Ya, 29 Sya'ban di malamnya, malam ke-30-nya, ya, itu kemudian jika seseorang melihat hilal, ya, cukup 1 orang. Kalau untuk bulan Ramadan, untuk masuknya puasa cukup 1 orang, ya, laki-laki, ya, Muslim, ya. Maka ketika kemudian ada yang melihat, ya, maka diwajibkan bagi dia dan bagi orang-orang yang diberitahu olehnya untuk kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk melihat, untuk ketetapan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan cukup 1 orang. Ya. 1 orang, tapi laki-laki, tidak boleh perempuan. Walaupun 2 orang perempuan tidak cukup. Harus laki-laki. Ya. Adapun hilal bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain, itu minimal harus 2 orang. 2 orang yang adil.
Adil ini dapat dipercaya ya. Tidak pernah bohong, tidak pernah melakukan dosa besar, ya kan? Terus kemudian tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Adapun kesaksian seorang yang kafir atau orang yang fasik, fasik ini pelaku maksiat, ya, atau orang yang kemudian suka mughaffal, lalai, linglung. Nah, ini tidak termasuk adil, tidak sah. Ya. Bagaimana untuk melihat hilal ini? Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, berbeda dengan madhab jumhur, maka setiap negeri, setiap tempat itu dengan penglihatan hilalnya masing-masing. Ya. Kecuali negeri itu berdekatan. Ya. Kalau negeri itu berdekatan, maka satu negeri yang melihat hilal, maka negeri yang berdekatan itu juga mendapatkan hukum yang sama, ya, dengan penglihatan negeri yang berdekatan tersebut ketika ittihadul matali, ketika ada kesatuan tempat keluarnya hilal. Ya. Kalau negerinya berjauhan, ya, berbeda matla, berbeda tempat keluarnya hilal, maka setiap negeri dengan hilal atau dengan penglihatannya masing-masing. Ya. Tidak wajib bagi negeri yang tidak melihat hilal untuk berpuasa, ya, dengan dasar negeri yang lain melihat hilal. Ini dalam madhab Syafi'i. Dalilnya apa? Dalilnya diriwayatkan daripada Quraib, ya, seorang, ya, sahabat Nabi, ya. Beliau mengatakan beliau melihat hilal ketika di negeri Syam. Ya, Quraib ini seorang tabi'in, ya. Ya. Melihat hilal di negeri Syam, melihatnya malam Jumat. Lalu beliau datang ke Madinah di akhir bulan Ramadan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada beliau, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian di negeri Syam melihat hilal? Kata Quraib, "Kami melihatnya malam Jumat." Kata Ibnu Abbas, "Engkau melihat langsung?" "Iya, saya melihat langsung dan manusia yang lain pada melihat." Dan semuanya berpuasa termasuk Muawiyah. Muawiyah itu berarti pemimpin umat Islam, Khalifah Umayyah. Kata Ibnu Abbas, "Kami di Madinah ngelihatnya malam Sabtu." Ya. Maka Quraib masih berpuasa sampai kemudian sempurna 30 hari. Lalu Quraib berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah dan puasa Muawiyah?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah apa kami yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap negeri dengan penglihatan hilalnya masing-masing. Kalau negeri itu berjauhan, seperti Madinah dengan negeri Syam, ya, itu berjauhan. Kurang lebih 1.500 kilometer, ya. Dari landasan hukum ini kemudian ada konsekuensi hukumnya. Jika seseorang berada di satu negeri dan mereka melihat hilal di negeri tersebut, lalu dia pergi ke negeri yang belum melihat hilal dan belum berpuasa pada hari pertama saat dia berpuasa, maka dia harus mengikuti negeri tempat dia kemudian di akhir bulan tersebut, walaupun dia harus puasanya 31 hari. Ya. Jadi misalkan nih, kita di Indonesia, ya, malam Sabtu itu
udah ngelihat hilal, ya kan? Lalu terbang ke Eropa misalkan. Di Eropa malam minggu mulai Ramadannya. Terbangnya udah akhir Ramadan. Nah, kita ini sebenarnya udah 30. Tapi di sana ngelihatnya malam berikutnya. Maka kita harus mengikuti tempat di mana kita berpijak. Ya. Walaupun kemudian kita harus puasanya sampai 31 hari. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita di Indonesia misalkan malam Sabtu, ternyata kita pergi umroh di Saudi malam Jumat. Kita umroh. Sampai sana pas mau akhir Ramadan, ya. Ternyata di Saudi puasanya 29 hari. Berarti kan kita puasanya baru 28. Ya kan? Karena kita mulainya telat. Ya kan? Maka kita harus mengikuti Saudi, harus ikut lebaran walaupun puasanya baru 28 hari. Nah, tetapi kalau dalam kondisi ini kita harus mengqadha nanti setelah lebarannya karena nggak ada bulan itu 28. Kalau nggak 29 ataupun 3. Kecuali di Saudinya puasanya 30 hari. Nah, berarti kita kan 29 hari puasanya. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak perlu qadha, harus ngikutin di mana kita tempat, di mana kita kemudian sama seperti Quraib tadi kan. Quraib tadi di Syam. Ya. Itu berbeda ketika datang ke Madinah, itu beda melihat hilalnya. Maka dia ngikutin Madinah karena dia lebarannya di Madinah. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi setiap negeri dengan hilalnya masing-masing. Kalau tidak melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban atau malam 30, maka cara yang kedua adalah harus menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya besok tidak puasa tapi setelah besok baru berpuasa. Ya. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauma." Puasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Kalau tidak kelihatan, ada awan, gelap langitnya, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau ternyata tanggal 30 Sya'ban itu dikiranya belum masuk Ramadan, lalu di siang hari ditetapkan hari ini Ramadan. Ada yang ngasih tahu tetangga saya melihat hilal. Maka wajib bagi saya menahan makan di siang hari itu, ya. Dan ia kemudian harus menahan makan sampai maghrib, tetapi penahan itu tidak dianggap puasa. Nanti setelah Ramadan dia harus mengqadha puasanya. Ya. Karena dia belum niat, walaupun dia belum makan. Karena puasa Ramadan kan niatnya harus malam. Ya, at-tabyid finniyah. Kalau dia tahu Ramadannya di siang hari, ya berarti kan belum niat. Ya, gitu. Kalau kita melihat hilalnya di siang hari, kita lihat nih tanggal 30 Sya'ban lihat hilal, maka itu tidak dianggap Ramadan. Ya, itu dianggapnya hari besoknya baru masuk Ramadan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i yang pendapat yang otoritatif, yang muktamad, ya, tidak sah melihat hilal itu dengan penghitungan atau ilmu perbintangan.
dengan hisab. Ya. Nah, tentu di sini ada pendapat yang lemah yang membolehkan. Tetapi pendapat yang otoritatif dalam madhab harus ibadah itu harus yakin pasti, ya, dengan melihat ya hilal, tidak boleh dengan hitung-hitungan. Dan hitung-hitungan juga kadang-kadang nih, ya beda-beda nih. Cara hisapnya begini, kurang sedikit beda lagi ngitungnya. Nah, makanya hitung-hitungan itu tidak boleh dalam madhab Syafi'i. Pendapat yang utama ini ya. Nah, silakan kalau punya artinya mengikuti madhab ataupun pendapat yang lemah, kita hormati. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Kita sampaikan apa pendapat yang otoritatif, ya, harus dengan melihat hilal. Begitu juga hilal Ramadan tidak bisa ditetapkan dengan mimpi. Walaupun dia mimpi Nabi. Kata Nabi puasa besok, tetap nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus jelas, harus pasti. Ini dalam madhab Syafi'i urusan-urusan ibadah itu sangat saklek. Ya, dalam madhab Syafi'i ini urusan-urusan ibadah apa itu lebih ketat, lebih saklek daripada mungkin lebih daripada madhab-madhab yang lain. Ya. Kalau tidak bisa melihat hilal, tidak bisa menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari, dan dia bingung bulan ini apa, ini khususnya mungkin orang yang di penjara, ya, tapi penjara zaman sekarang sih, yang nggak tahu kalau penjaranya di Amerika, di Guantanamo, di mana gitu kan. Nah, ini bisa jadi fikih di sana. Maka dia wajib berijtihad sebagaimana orang berijtihad arah kiblat. Ya. Nah, konsekuensinya ini panjang hukumnya. Saya pikir ini tidak perlu diperinci karena kita waktunya ini sempit sekali ya, maghrib. Fikih puasa ini minimal harus 3 jam, kita cuma setengah jam. Nah, kita singkat nggak apa-apa ya. Nah, syarat wajibnya puasa, ya, pertama Islam, ya. Orang kafir tidak sah kalau dia berpuasa. Beda kalau dia murtad, keluar daripada Islam. Orang kafir kalau dia masuk Islam tidak wajib mengqadha puasa yang kemudian waktu dia kafir. Tapi kalau dia murtad, balik lagi masuk Islam, ketika dia murtad itu puasanya wajib diqadha. Misalkan dia keluar daripada Islam 5 tahun, masuk Islam lagi, maka selama 5 tahun dia meninggalkan puasa Ramadan, wajib diqadha ketika dia masuk Islam lagi. Ya. Yang kedua, baligh, bulugh, tidak wajib puasa bagi selain baligh. Ya. Nah, dalilnya udah tahu semua, rufil qalam an thalathah, ya. Tetapi bagi anak kecil dianjurkan untuk diperintahkan puasa kalau dia sudah 7 tahun agar dia terbiasa. Dan kalau sudah mencapai 10 tahun dipukul, tapi pukulnya jangan pakai cambuk. Nah, pukul yang tidak menyakitkan. Nah, ya. Maksudnya apa? Seperti sholat. Ya, diperintahkan kalau 7 tahun itu harus ya berpuasa. Kalau 10 tahun belum juga puasa, maka harus diberi apa? Punishment. Ya. Yang ketiga, berakal. Tidak wajib puasa bagi orang gila. Ya. Begitu juga tidak wajib puasa bagi anak kecil yang belum kemudian mumayyiz, belum bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Ya. Kalau orang gila itu sadar, dia tidak wajib mengqadha apa yang kemudian dia tinggalkan waktu dia gila. Ya. Baik dia sedikit maupun banyak. Ya. Artinya
baik itu setelah Ramadan atau ketika Ramadan. Adapun orang yang pingsan ini kan penyakit ya. Dia beda sama gila. Ya. Orang yang pingsan tidak wajib berpuasa saat dia pingsan, karena puasanya tidak sah. Tapi kalau dia sudah bangun, dia wajib mengqadha saat dia kemudian pingsan tersebut. Karena pingsan itu seperti penyakit, ya. Beda dengan ya. Kalau gila itu memang kekurangan akalnya. Ya. Maka tidak wajib qadha karena syarat akalnya tidak ada. Kalau orang pingsan akalnya masih ada, tapi dia penyakit, ya. Maka seperti orang sakit yang tidak berpuasa, wajib mengqadha. Kalau orang kafir masuk Islam di tengah hari di tengah siang hari di bulan Ramadan, atau orang gila sadar di siang hari di bulan Ramadan, atau anak kecil dia kemudian balik di siang hari di bulan Ramadan, maka disunahkan dia menahan makan sampai kemudian maghrib, untuk kemudian menghormati waktu itu, ya. Walaupun dia tidak wajib untuk menahan itu, ya. Nah, mereka itu tidak wajib mengqadha apa yang mereka tinggalkan selama mereka masih kecil, selama mereka lagi gila, selama kemudian mereka masih kafir, ya. Bagi orang yang puasa lalu kemudian tidur dari subuh sampai maghrib, walaupun kemudian dia ini hilang akal, dia tetap sah puasanya, tapi tetap berdosa karena ninggalin sholat. Sebab orang yang tidur ini beda, dibangunin kan bisa dia. Beda sama orang kemudian pingsan atau orang gila, ya. Kalau dia sudah niat puasa, lalu di tengah hari dia pingsan, puasanya sah kalau kemudian dia bangun sebelum maghrib. Ya, ada sebagian daripada siangnya itu dia bangun daripada pingsannya. Ya. Tetapi kalau dia dari setelah subuh pingsannya sampai maghrib, sampai habis maghrib, maka puasanya batal. Ya. Yang keempat, syarat puasa adalah bersih daripada haid dan nifas. Ya, ini udah paham semuanya, ya. Yang kelima, mampu berpuasa. Bagi orang yang tidak mampu, maka tidak wajib puasa. Seperti mungkin orang tua renta yang memang tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Tidak wajib berpuasa, tapi wajib bagi mereka membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, di satu hari 1 mud, 600 gram dari makanan pokok. Ya. Syarat sahnya puasa Islam, ya. Kedua, tamyiz. Jadi orang yang anak kecil yang sudah mumayyiz itu sudah sah puasanya, ya. Terbebas daripada udzur-udzur yang menghalangi puasa. Dan yang keempat, waktu yang dibolehkan berpuasa. Ya, kita singkat langsung. Rukun-rukun puasa. Pertama, niat. Ada hukum-hukum panjang tentang niat. Ya. Niat ini ya tempatnya di hati. Ya. Tidak cukup dilafatkan dengan lisan. Nawaitu sauma ghadin, misalkan habis tarawih kan, tapi hatinya enggak niat. Niat itu tempatnya di hati. Ya.
tapi disunahkan diucapkan secara lisan. Ya. Di lisan mengucapkan, tapi di hati harus ada. Tidak cukup lisannya doang, hatinya nggak niat puasa. Nah, ya. Karena tempatnya niat itu di hati. Ya. Walaupun niat itu sah dengan perbuatan yang menunjukkan kalau dia pengen puasa, misalkan dengan sahur. Nah, dia sahur, pengen puasa besok. Nah, ya. Hukum niat adalah wajib, tidak sah Ramadan tanpa puasa Ramadan tanpa niat. Syarat-syaratnya yang pertama at-tabyid. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah puasa Ramadan dan tidak sah mengqadha Ramadan dan tidak sah puasa kafarat, tidak sah puasa nazar, ya, tidak sah puasa fidyah haji, ya, dan semua puasa-puasa wajib kecuali dengan mengtabyitun niyah, menginapkan niatnya di malam hari. Jadi niatnya harus bermalam. Kalau puasa sunnah, niatnya pagi juga boleh. Nih, bapak misalkan nih pulang ke rumah habis sholat duha, tanya kepada ibu ada makanan enggak? Enggak ada. Ya udah saya niat puasa, boleh. Selama belum zawal, sebelum waktu duhur. Ya, itu masih boleh niat puasa sunnah. Tapi puasa wajib tidak boleh. Harus bermalam. Harus niatnya sebelum subuh. Dari mulai habis maghrib sampai sebelum subuh. Silakan niatnya kapanpun. Tapi harus kemudian bermalam niatnya untuk puasa Ramadan. Ini harus ingatkan semuanya ya. Kalau dia niat puasa habis taraweh, lalu habis taraweh di malam hari bapak berhubungan dengan istri, harus ngulang niat nggak? Nah, tidak batal niatnya tetap sah. Ya. Atau makan minum sebelum terbit fajar, niatnya tidak batal, niatnya cukup, ya. Tidak perlu diperbaharui niatnya. Nah, kecuali puasa sunnah tadi, puasa sunnah boleh niatnya di siang hari, ya, sebelum duhur. Syarat yang kedua harus at-ta'yin, harus kemudian ditentukan ini puasa wajib apa puasa sunnah. Apa puasa Ramadan, apa puasa qadha, ada puasa kafarah, puasa nadar. Tidak cukup puasa, saya mau niat puasa besok, enggak, puasa apa? Puasa Ramadan. Nah, ya. Apa puasa kafarat? Puasa nadar, puasa fidyah. Ya. Ini harus ta'yin. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i harus tikrar, niatnya harus setiap malam. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i harus setiap malam niatnya, tidak boleh sebulan penuh. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ini boleh dalam mazhab Maliki. Ya, boleh dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i puasa wajib, puasa Ramadan harus tikrar, harus berulang setiap malam niatnya. Besok mau puasa, malamnya harus niat. Ya. Kalau dia niat, saya niat puasa besok dan 1 bulan penuh. Nah, itu sahnya cuman hari pertama doang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Ini masalah niat aja panjang. Ya. Lanjut aja ya. Yang kedua, harus terbebas dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu rukun, ya. Harus membebaskan diri dari yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ya.
Apa saja yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Makan minum kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak batal, walaupun satu mangkok. Iya, dia misalkan lupa nih makan, habis itu ingat. Yang penting ketika ingat langsung dimuntahin, jangan diterusin. Ya. Kalau di giginya ada sisa makanan, ya, lalu kemudian tercampur dengan ludahnya dan tidak sengaja tertelan, itu tidak membatalkan, termasuk uzur. Kecuali ada sisa makanan dan bisa membedakan antara makanan dengan ludahnya, lalu dia ngerasa sebenarnya ada makanan dan harusnya bisa dikeluarkan, dia telan, nah itu batal. Nah, ya. Juga kalau kemudian masuknya makanan dan minuman itu dipaksa, misalkan lagi tidur disebor sama si ember masuk, nah itu tidak membatalkan karena dia dipaksa masuknya, ya. Atau lagi jalan naik motor ada kerikil masuk dalam, nah, itu juga tidak membatalkan puasa karena tidak ada ikhtiar di sana, ya. Jadi kalau lupa tidak membatalkan puasa. Rasulullah bersabda, kalau siapapun yang berpuasa lalu lupa makan dan minum, maka lanjutkan puasanya. Sesungguhnya itu makanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu diqadha puasanya, tidak perlu kafarah. Tapi kalau dia makan, dia anggap ini belum subuh, ternyata sudah terbit matahari, terbit fajar, ya, terbit fajar dan sudah subuh, atau dianggap dianggap ini sudah terbenam matahari, sudah azan maghrib, ternyata belum azan maghrib, dia sudah makan, maka batal puasanya. Maka hati-hati, yang azan maghrib di bulan Ramadan itu harus pasti sudah masuk. Kadang-kadang orang tuh mana azan yang cepat dia ikut bukanya. 1 menit saja kurang itu batal. Ya Pak ya, 1 menit aja kurang, bahwa itu masih mending lewat dikit nggak apa-apa Pak, daripada kurang. Seharian penuh kemudian kita capek, gara-gara kemudian kita pengen cepat buka, ikutin azan yang tercepat. Nah, ya, lihat ini, ya. Yang kedua, masuknya benda yang terlihat di kerongkongan dan perut. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang jawab satu, saya lanjutin dulu ya. Kagok nih ya. Kagok. Ya. Ya, masuknya itu apa? Yang kelihatan. Ya, kalau kemudian kita nyium bau makanan, nah itu nggak batal. Ya, masuknya makanan itu ataupun benda yang kelihatan itu di tempat atau lubang-lubang yang terbuka secara sengaja. Ya, secara sengaja. Pertanyaannya, kalau kita sakit mata, ditetesin mata kita, lalu kerasa pahitnya, batal nggak puasanya? Nah, tidak batal, karena bukan dari lubang yang terbuka. Nah, kecuali dari mulut, dari telinga, dari dubur, dari kemaluan depan. Atau orang yang kemudian sakit disuntik, walaupun kemudian akhirnya dia kenyang, diimpus, itu tidak membatalkan. Pendapat yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sama seperti Bapak mandi, lalu airnya nyerap ke dalam
tapi lewat kulit. Lalu Bapak kemudian masuk angin kan? Itu batal nggak? Enggak, karena masuknya bukan dari lubang yang terbuka. Sama seperti infus tadi. Ya. Walaupun dalam urusan infus ini ada perbedaan pendapat terkait infus yang mengenyangkan ataupun tidak. Nah, tapi pendapat yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan. Kalau dia masuknya dari lubang yang kemudian bukan dari lubang yang terbuka. Dan masuknya itu kemudian dengan sengaja ya. Kalau tadi ada misalkan ada lalat lewat masuk plok aja. Nah, itu tidak membatalkan. Kalau kemudian orang yang puasa tidak batal dengan menelan ludahnya. Jangan kemudian dikit-dikit meludah. Karena ludah itu ditelan tidak batal. Kecuali ludahnya dikeluarkan dari mulut, ditelan lagi. Nah, itu batal. Kalau masih di dalam mulut, kalau masih di dalam mulut itu tidak membatalkan puasa. Kecuali ludahnya itu bercampur dengan darah. Ya, dan bisa membedakan antara darah dengan ludah. Ya, itu harus dikeluarkan, ya. Orang yang puasa lalu kemudian kumur-kumur, istinsyak, memasukkan ke hidung, selama dia tidak berlebihan, kalaupun masuk ke dalam jauf itu tidak batal. Ini kumur-kumur telan. Nah, itu tidak batal kalau tidak berlebihan. Ukuran berlebihannya bagaimana? Kalau lebih dari 3 kali. Kalau kumur-kumurnya 4 kali lalu ketelan, batal. Nah, sengaja dia pengen agak adem gitu kan. Begitu juga kalau kita mandi, lalu ada yang masuk, ya, selama mandinya itu standar biasa, bukan mandinya memang berkali-kali sampai 3 kali, lebih dari 3 kali, ada yang masuk, itu batal. Tapi kalau mandi yang kemudian standar, lalu kemudian nggak sengaja masuk, itu tidak masalah. Ya. Saya kira itu ya. Ini masih banyak pembahasan, tidak cukup. Saya pikir minimal 3 jam. Nah, tapi insya Allah secara gambar sudah ada gambaran, sudah diketahui. Mudah-mudahan nanti ada waktu kapan bisa kita lanjutkan. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.